Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya menghimbau supaya kita tetap sabar untuk menunggu waktu yang tepat yang dinyatakan aman oleh pihak pemerintah untuk kita bisa memulai ibadah kita kembali di gereja. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Bapak Ibu bisa membacanya mulai dari ayat yang pertama supaya memang ini semakin disempurnakan. Saya memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan, dalam krisis ada kelimpahan, ya. Dalam krisis ada kelimpahan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, firman ini menceritakan bagaimana tokoh Elia, abdi Allah, seorang yang takut akan Tuhan, hidupnya dipelihara oleh Tuhan dalam situasi krisis, dalam situasi kemarau yang berkepanjangan, karena memang Allah menghukum negeri itu selama 3 tahun lamanya tidak ada hujan dan kemarau berkepanjangan selama 3 tahun. Dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata terhadap anaknya, terhadap hambanya Elia yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan dan berseru kepada Tuhan. Kenapa negeri itu dihukum? Karena memang Raja Ahab berserta dengan istrinya Isabel itu sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Mereka sudah menyembah Baal, sehingga Allah menghukum negeri itu. Tapi yang menjadi yang sangat luar biasa adalah penyertaan Tuhan terhadap anak-anaknya, terlebih Elia ketika senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia tidak kompromi dalam situasi itu. Sekalipun orang banyak sudah menyembah Baal, tetapi imannya tetap kuat terpaut kepada Tuhan. Sama seperti Joshua, walaupun orang-orang di tepi sungai Efrat itu sudah menyembah Allah lain, tapi Joshua katakan, aku dan seisi rumahku tetap menyembah Allah. Begitu juga lah yang dilakukan oleh Elia. Dia tidak kompromi, dia tidak mau bersama dengan Raja Ahab untuk menyembah Baal yang mereka sembah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dia dalam ancaman sehingga Allah menuntun langkahnya untuk pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di tepi sungai Kerit itu Allah menyuruh burung gagak untuk memenuhi kebutuhan jasmani daripada Elia. Ini sangat luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini, siapapun Tuhan pakai, siapapun, ya, binatang, burung gagak bisa dipakai Tuhan untuk menghantarkan kecukupan kebutuhan daripada abdi Allah Elia. Bapak Ibu, dia tidak kekurangan, ya. Di tepi sungai Kerit itu burung gagak itu mengantarkan makanannya, daging, apa yang menjadi keperluan Elia. Sampai pada saat itu sungai Kerit itu mulai kering. Bapak Ibu, Tuhan menuntun juga langkah daripada Elia. Dia disuruh untuk menjumpai seorang janda miskin di Sarpat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Elia pergi. Dia tidak berpikiran, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kok saya disuruh pergi ke rumah orang yang miskin, seorang janda lagi. Artinya, di sini nama baik Elia ini dipertaruhkan. Tetapi apa yang menjadi perintah Tuhan, itu yang dilakukan oleh Elia, ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan ketika sungai Kerit itu mulai kering, Allah menuntun dia kembali untuk menemui seorang janda yang ada di Sarpat. Bapak Ibu, ini seorang janda, tetapi dia pergi. Apa yang diperintahkan Tuhan, dia pergi. Oleh sebab itu kita boleh melihat ketika seseorang itu mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan, disinilah penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Dia tidak banyak argumentasi terhadap Tuhan. Kenapa aku harus disuruh kepada janda miskin? Ya, tetapi Tuhan menyuruhnya dan dia pergi, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Lalu kita lihat ketika memang Elia sudah sampai di rumah janda miskin itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Elia katakan kepada perempuan itu, ya, supaya menyuruh dia untuk membuatkan makanan atau roti. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, perempuan itu katakan, aku tidak punya roti, yang ada padaku hanya segenggam tepung dan minyak di dalam buli-buli, itu pun sedikit, itu hanya cukup untuk kami. Setelah kami makan ini, besok kami akan mati. Itu yang dikatakan perempuan janda ini terhadap Elia. Tetapi Elia meyakinkan dia, buatlah
buatlah terlebih dahulu terhadap saya. Bayangkan Bapak Ibu, Elia memberikan satu perintah terhadap perempuan ini, buatlah roti itu terlebih dahulu tapi untuk saya. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang tidak kita kenal lalu menyuruh kita membuat makanan dengan keterbatasan tepung yang kita miliki, dengan keterbatasan minyak yang kita miliki. Masuk akal enggak? Masuk logika enggak? Tidak sama sekali. Tetapi perempuan ini melakukan itu Bapak Ibu. Ya, perbuatlah terlebih dahulu terhadapku roti itu. Itu yang dikatakan Elia. Lalu perempuan itu melakukannya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita baca ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, justru perempuan ini tidak mengalami kekurangan dalam tepungnya dan tidak mengalami kekurangan dalam minyak buli-bulinya. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, disinilah penyertaan Tuhan sungguh nyata, mujizat Tuhan sungguh nyata. Saya membacanya pada ayatnya yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Tidak habis tepungnya, tidak habis minyaknya. Padahal menurut logika, ini persediaan makanan cukup hanya sekali kami makan dan besok tidak ada lagi. Nah, kenyataannya mujizat Tuhan sungguh terjadi. Bapak Ibu, ketika perempuan itu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia, penyertaan dan mujizat Tuhan sungguh nyata. Kita boleh melihat di tengah krisis ternyata ada kelimpahan. Disinilah pemeliharaan Tuhan itu yang sungguh nyata bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Jangan lebih kita kedepankan rasa takut, rasa ragu-ragu, pesimis, sehingga mengesampingkan Tuhan yang boleh berkuasa, Tuhan yang boleh nyata ada bagi saya dan Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman ini sangat memberkati saya, begitu juga Bapak Ibu sekalian. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Ternyata ketika Elia ada di situ, anak perempuan janda ini meninggal Bapak Ibu. Sakit dan meninggal sampai nyawanya tidak ada. Lalu dia mengatakan kepada Elia, adakah engkau datang mengingatkan akan dosaku dan membuat anakku tidak ada dan sampai meninggal? Lalu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Elia memohon kepada Allah supaya nyawa anak itu dikembalikan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus terjadi mujizat, terjadi kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga janda miskin ini. Kehadiran Elia tidak membawa malapetaka. Kehadiran Elia membawa berkat dan sukacita. Sehingga kesaksian janda itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ayatnya yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Elia meyakinkan perempuan itu siapa sebenarnya Allah yang disembah oleh Elia, dan mengakui dia sungguh-sungguh abdi Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini sungguh dinyatakan pemeliharaannya bagi orang-orang yang percaya akan Tuhan, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa. Jikalau dalam krisis pada saat ini banyak orang menghalalkan segala cara Bapak Ibu, Elia tidak kompromi terhadap Raja Ahab untuk bersama-sama menyembah Baal. Dia beda sendiri sehingga dia dituntun terus oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, di tengah-tengah orang yang sudah melakukan banyak dosa pada saat ini untuk melanjutkan kehidupannya, bisa saja Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tapi bagi anak-anak Tuhan tetap sabar, tetap tekun, tetap kokoh di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, banyak cara Tuhan memberkati kita. Burung gagak Tuhan pakai untuk memelihara hidup Elia. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika memang banyak berkat Tuhan terputus, banyak saluran yang kita harapkan sebenarnya sumber berkat, sumber kehidupan,
tetapi kita percaya Allah yang kita sembahlah sumber kehidupan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, siapa yang senantiasa mengandalkan Tuhan, maka hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Siapa yang tidak kompromi terhadap dosa, hidupnya senantiasa dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan senantiasa menyatakan berkat-Nya bagi saya dan Bapak Ibu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.